Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Van? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Ustaz apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren banget ya, Van? Ustaz terima kasih telah menyempatkan kembali waktunya untuk berkumpul bersama-sama kita untuk menyambung saat semua berpaling part 5. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Suara saya bisa didengar dengan jelas rekan-rekan sekalian? Eho enggak ya? Ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ka'ab bertutur, Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an kalamina ayuhat thalatha min baini yaday man takhallafa anhu. Akhirnya keputusan itu datang. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seluruh orang di kota Madinah untuk mendiamkan kami, kata Ka'ab. Kami bertiga, saya, Murarah, dan Hilal. Adapun orang-orang munafik dibiarkan begitu saja, dibiarkan bercanda, dibiarkan bertegur sapa, disikapi layaknya orang Islam. Adapun kami bertiga diboikot oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu keputusan itu datang, hari-hari kami pun berubah, kata Ka'ab. Istanabanan nas, seluruh orang itu menjauh dari kami. Jadi begitu hendak berpapasan, menyingkir. Begitu lagi nyapu, Ka'ab lewat, masuk rumah. Begitu saling berpandangan, memalingkan pandangan. Semua menjauh dari kami. Tanakkarat li fi nafsil ardu fama hiya bil ardi allati a'rifu. Kota Madinah berubah menjadi kota asing bagi saya. Seakan-akan bukan di sini tempat saya. Seakan-akan saya nggak kenal kota Madinah. Padahal beliau salah satu Ansar, beliau orang Madinah, dan beliau tinggal di sana, kecil di sana, remaja di sana. Tapi mulai detik itu Madinah asing. Dan itu berlangsung 50 hari, kata Ka'ab bin Malik. Lalu Ka'ab bin Malik melanjutkan ceritanya. Amma sahibaya istakana wa jalasa fi buyutihima yabkiyan. Adapun dua sahabat saya, siapa nama mereka rekan-rekan? Hilal dan Murarah. Maka mereka memutuskan untuk tidak keluar rumah sama sekali. Stay di rumah, tinggal. Mereka duduk di rumah, mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Mereka nangis. Atau masih ingat siapa mereka berdua? Mereka ikut perang Badar. Mereka ikut perang Uhud. Mereka ikut perang Khandaq. Mereka ikut Fathu Mekah. Mereka ikut perang Hunain. Mereka ikut Sulhul Hudaybiyah. Tapi begitu mereka tidak ikut satu saja. Kesalahan mereka satu, teman-teman. Bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima. Kesalahan mereka satu. Mereka tidak ikut perang Tabuk. Mereka kunci pintu dan mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kesalahan. Lalu kita nggak pernah nangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal berapa puluh sholat kita tinggalkan selama ini. Kita nggak pernah nangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal pada saat kita di depan orang dan di belakang orang tuh beda. Kita nggak pernah nangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sudah bebelasan hari kita tidak puasa Ramadan waktu kita muda dulu. Itu yang namanya iman, hadirin. Mana rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala?
Satu kali. Dan satu kali ini sudah dibayar sama mereka dengan kejujuran di hadapan Nabi SAW. Itu masih nangis. Lalu kita hanya mengandalkan jenggot, jilbab besar, merasa diri paling suci. Allahu Akbar. Tersinggung ketika dikritik. Tersinggung ketika orang membicarakan keikhlasan kita. Kapan kita nangis kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini dua sahabat besar. Ka'ab aja mengakui, dua sahabat itu qudwah. Lalu mereka nangis kepada Allah. Coba antum hitung berapa sholat yang kita tinggalkan dulu. Hadirin, satu kali sholat yang kita tinggalkan itu dosanya lebih parah daripada zina dengan ijma' seluruh para ulama. Ijma'. Satu kali sholat subuh kita tinggalkan itu lebih parah dari zina. Mana air mata kepada Allah? Benar kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala dalam hadis Bukhari. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal yakhafu an yaqa' alaih. Seorang mukmin, teman-teman sekalian, itu ketika melihat dosa-dosanya, ketika dia lagi duduk di sepertiga malam terakhir, setelah salam dari tasyahud akhir, dia ingat dosa-dosanya, ketika dia buka aurat, ketika dia melakukan pergaulan bebas, ketika dia minum-minum, itu dia merasa seakan-akan dia ada di bawah sebuah gunung yang besar dan gunung itu akan roboh menimpa dia. Itu seorang mukmin. Kalau kita nggak pernah punya perasaan seperti itu, walaupun penampilan kita syar'i, mohon maaf, Anda belum jadi seorang mukmin. Wa innal fajir, adapun orang fasik, yara dzunubahu, ketika dia melihat dosa-dosanya, kadzubab marra ala anfih, dia melihat dosa-dosanya ibarat seekor lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dia usir seperlunya dan dia berlalu begitu saja, nggak penting bagi dia. Allah kan Ghafurur Rahim. Ini kan masa muda bro, kita senang-senang, nggak ada perasaan bersalah, nggak ada pendosa, nggak takut kalau malaikat maut mencabut nyawa kita pada malam hari ini. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Mirarah dan Hilal itu nggak mau ketemu siapapun, malu, menangisi kebodohannya, khawatir dirinya munafik. Hadirin, dua orang ini itu ikut perang Badar, Antum pernah dengar apa sabda Nabi SAW tentang orang-orang yang ikut perang Badar? Nabi mengatakan, Allah berfirman kepada orang yang mengikuti perang Badar, wahai orang yang mengikuti perang Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan sesuka hati kalian, Allah telah ampuni dosa-dosa kalian. Ada hadis untuk kita, ada ayat turun bagi kita, lalu kita tenang-tenang aja, kita ketawa, lupa berzikir. Ini ahlu Badar. Allah mengatakan, silakan kerjakan sesuka hati Anda. Seakan-akan Anda mau zina ke, mau judi ke, mau mabuk ke, terserah. Karena kalian ahlu Badar, Allah telah ampuni dosa-dosa kalian. Lalu nangis gara-gara satu dosa. Sedangkan kita nggak ada satupun ayat dan hadis turun untuk kita mensucikan diri terus. Menganggap diri bersih. Menganggap diri paling berjasa. Menganggap diri soleh dan soleha. Allahu Akbar. Satu dosa. Dan mereka dapat garansi dari Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada tuh, tenang aja bro, kita kan ahli Badar. Kan ingat gak hadis Nabi? Iya gue ingat ya, udah kita ketawa-ketawa. Enggak. Orang beriman tidak mengandalkan semata-mata rahmat Allah. Karena mereka tahu di saat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, di waktu yang sama Allah Syadidul Iqab. Nah, pedih siksanya. Itu iman. Itu ketakwaan. Satu dosa, nangis. Gak mau ketemu orang, malu. Ini baper yang syar'i, baper karena berdosa kepada Allah. Kita baper gara-gara dunia. Kita baper karena diputusin cewek kita. Nembak ditolak di hari Valentine, itu baper, subhanallah. Lalu ngaku muslim tuh. Aku bertakwa kepada Allah. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah.
Satu kesalahan itu sudah cukup bagi orang-orang beriman untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang beriman karakternya itu selalu mengkerdilkan jasa-jasanya. Ibnu Qudamah mengatakan kunci sukses beramal soleh tasgiruh, kecilkan dan kerdilkan apa yang sudah Anda perbuat. Makanya ulama Mesir mengatakan kalau Anda berbuat amal soleh, ambil ingatan dan memori Anda, buang ke laut, lupakan. Dosa itu yang diingat, bukan amalan yang diingat. Hadirin, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah. Fakuntu asyabbuhum wa ajla, fakuntu asyabbahum wa ajladahum. Ka'ab melanjutkan, adapun saya yang termuda di antara kami bertiga. Dan saya yang paling cuek, ya anak muda kan. Jadi yang tua tuh udah ingat dosa, ingat ini. Ka'ab sedih. Tapi dibanding Murarah dan Hilal, saya yang paling cuek. Apa maksud saya yang paling cuek? Saya masih berani keluar. Mereka udah gak berani keluar, di rumah aja terus. Kalau saya masih keluar. Ashhad shalah ma'al muslimin. Saya masih sholat 5 waktu. Berjamaah bersama umat Islam yang lain. Adapun Hilal dan Murarah udah gak sholat. Dan ini udzur syar'i. Karena berat. Antum dicuekin semuanya. Adapun Ka'ab masih bisa sholat 5 waktu. Wa atuful aswaq. Dan aku masih bisa pergi ke pasar. Aku masih bisa aktivitas. Wa la yukallimuni ahad. Tapi enggak ada satupun yang ajak bicara diriku. Tidak ada satupun orang yang mau menjawab pertanyaanku. Allahu Akbar. Ka'ab kasih salam didiemin. Kalau berpapasan dicuekin. Antum bayangkan, antum coba bayangkan antum jadi Ka'ab. Assalamualaikum Pak, dilaluin aja tuh. Apa kabar Pak? Diem. Antum boleh kuaci, harganya berapa Mas? Dicuekin. Bayangkan, dia orang belagu banget sih, gue mau beli nih. Dicuekin tuh. Mau beli daging, dianggurin. Antum ikut majelis ta'lim, ada yang mau bertanya, langsung antum angkat pertanyaan. Iya, yang lain, loh langsung begitu. Loh, kan saya sendiri. Loh, cuman saya ngangkat, dicuekin. Yang lain. Itu Ka'ab. Satu kota. Antum dicuekin satu RT, insya Allah antum pindah lagi. Pindah. Ini satu kota diemin antum. Dan yang lebih menderita lagi, yang cuekin antum orang-orang soleh, ahli ibadah. Orang paling bertakwa seperti Abu Bakar, cuekin kita, gak mau taruh di mana. Umar cuekin kita, Utsman orang yang sangat dermawan, diemin kita. Diacuhkan. Gak ada yang ngajak ngobrol. Semuanya mendiamkan Ka'ab satu kota. Ketemu tetangga dianggurin, ketemu teman lama dicuekin. Itu Ka'ab benar-benar merasakan sakit pada saat itu. Di tengah-tengah kesedihan beliau, beliau berpikir, saya harus ketemu Nabi SAW. Oke, Abu Bakar boleh cuekin saya, Umar boleh cuekin saya, Utsman boleh cuekin saya, tapi Nabi, insya Allah Nabi nggak cuekin saya. Karena Nabi sangat sayang kepada umatnya. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. At-Taubah ayat 128. Nabi itu sangat sayang, sangat penyantun sama orang-orang beriman. Insya Allah Nabi mau dengar curhatan saya. Nabi mau mendengar keluh kesah saya pengen bicara sama Nabi, pengen minta maaf sama Nabi. Akhirnya datang ke Nabi SAW. Fa'ati Rasul SAW fa'usallimuh. Aku datang ke Rasulullah SAW, pergi ke Masjid Nabawi untuk memberikan salam kepada Nabi SAW. Pada saat itu kata Ka'ab, Nabi sedang duduk selesai sholatnya. Jadi persis selesai salam. Kana fi majlisihi ba'da sholah. Nabi SAW pada saat itu berada di majelisnya setelah mengerjakan sholat.
Fa'aqulu fi nafsi. Lalu Ka'ab berkata kepada dirinya, hal harraka syafataihi yaruddus salam amla. Nabi itu menggerakkan bibir beliau tidak ya dalam rangka menjawab salamku. Jadi diperhatiin aja Nabi itu. Kok nggak gerak-gerak tuh bibir? Padahal kan Ka'ab sudah kasih salam. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Diem aja Nabi, nggak bergeming. Jadi perhatiin sama Ka'ab. Kok nggak bergerak ya? Ternyata Nabi tidak menjawab salamnya. Dan ini fikih ketika seseorang, kalau saat kita menghajar seseorang untuk mendidik, untuk alasan syar'i, kita boleh tidak menjawab salamnya. Ini keluar dari hukum asal, menjawab salam hukumnya wajib. Dan ini hadisnya, Nabi diamkan, Nabi tidak jawab salam Ka'ab. Tapi Ka'ab tidak kehilangan ide. Ka'ab sholat persis di dekat Nabi SAW. Fa usolli qariban minhu. Aku sholat di dekat Nabi. Fa usarikuhun nazar. Jadi Ka'ab sholat di dekat Nabi, mungkin Nabi sebelah kiri atau sebelah kanan mungkin Nabi. Allahu Akbar. Fa usarikun nazar. Aku curi-curi pandang. Nabi noleh nggak ke saya ya? Cari Ka'ab ingin dilihat oleh Nabinya SAW. Sampai segitunya loh. Sampai segitunya. Pengen diperhatiin sama Nabi. Lalu kita, hadis Nabi depan mata kita, kita berpaling ke sana. Dan itu iman. Oh berat. Ka'ab, Nabi di sini. Dia curi-curi pandang. Ternyata Nabi tidak memandang ke arah beliau. Ternyata setelah itu Ka'ab baru tahu. Fa idza aqbaltu 'ala shalah nazara ilayya. Ternyata pada saat itu, ini kan Ka'ab cerita setelah kejadian. Ketika saya fokus ke sholat saya, itu Nabi menatap saya hadirin. Jadi Nabi tatap aja. Nabi sayang sama Ka'ab. Nabi mendiamkan Ka'ab bukan marah, bukan kesal, bukan baper karena perintah beliau untuk perang tidak ditaati. Nabi menghajar dan mendiamkan Ka'ab karena perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini boikot atas rasa kasih sayang, bukan kebencian. Makanya Ka'ab mengatakan ketika saya fokus ke sholat saya menghadap kiblat atau saya melihat tempat sujud saya, itu Nabi mandangin saya aja. Ya Allah, Ka'ab nih. Baik banget nih orang. Tapi Nabi nggak boleh menegur beliau. Fa'idhal tafattu a'rada alayya. Dan ketika saya mencuri pandang, Nabi pura-pura nggak ngelihat. Gitu. Itu cerita Ka'ab. Jadi kalau Ka'ab fokus, Nabi liatin, diperhatikan, sayang. Rasanya pengen merangkul Ka'ab, meluk sahabat yang satu ini. Pengen diajak ngobrol, tapi nggak boleh. Pas Ka'ab ngelihat, Nabi buang muka, pura-pura ngobrol. Gimana? Baik, baik. Padahal ada di sini. Oh, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda ya Nabi ya. Padahal tuh bukan anak kandungnya tuh, bukan anak kandung, nggak punya hubungan darah. Kita kalau bentak-bentak anak aja, ya Allah. Marahnya tuh marah emosi, bukan marah kasih sayang. Kalau udah bentak-bentak istri, caci maki istri, ya Allah. Naudzubillah. Terus ngaku udah ngaji tuh masalahnya. Ini Nabi kita nih. Bil mu'minina raufur rahim. Nah, ini pelajaran teman-teman sekalian. Ketika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan sefatal apapun, dia seorang muslim. Nggak boleh kita hancurkan kehormatannya. Kalaupun kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kalaupun kita membantah, itu membantah karena sayang. Maka bahasanya bahasa yang santun. Kalau mengkritik itu kritik sayang, bukan menjatuhkan. Ketika kita melihat saudara kita masih bergelimang uang haram, itu pandang dia dengan pandangan kasih sayang. Ini Nabi yang mengajarkan kita. Ketika kita tahu ada saudari kita belum berhijab misalnya,
Rangkul dia dengan rangkulan kasih sayang. Nabi, ini Nabi. Yang miris kita lihat sekarang, sesama umat memang saling menghancurkan, saling menjatuhkan. Hadirin, kita boleh beda pandang, tapi kita harus rapatkan barisan untuk perkara-perkara yang syar'i. Dan kalau kita tidak setuju, harus ada rasa kasih sayang di sana. Sebagaimana diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya misi Ka'ab gagal. Beliau ingin disapa Nabi, nggak berhasil. Beliau ingin ditegur Nabi, nggak berhasil. Bahkan sebatas mendapatkan salam Nabi, gagal. Gagal. Ketika hari berganti hari dan tekanan semakin besar, rasa sempit hati itu semakin sesak. Bayangkan, didiamkan satu kota. Mungkin antum bisa bertahan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi kalau udah seminggu, udah 2 minggu, udah 3 minggu, itu berat. Itu susah. Akan ada titik-titik jenuh. Syaitan bermain, menggoda. Sehingga kita boring, kita down. Ka'ab mulai memasuki fase tersebut. Apa kata beliau? Famasyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah. Ketika aku sudah mumet, udah sumpek, didiemin orang, senyum dicemberutin, gak ditanggepin, maka aku putuskan untuk pergi ke rumah orang yang paling aku sayangi. Dan dia tidak lain tidak bukan sepupuku, kata Ka'ab. Siapa dia? Siapa dia? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Tenang, antum nggak diboykot. Coba antum ya, silakan. Abu Qatadah, betul Pak. Ada hadiah buat dia, Pak? Hadiah, insya Allah. Hadiah. Apa hadiah? Hadiah atau apa? Kode Ustaz. Oh, itu kode. hadiahnya. Oh, iya, bagus. Itu hadiahnya. Ya, terima kasih. Jazakallah khair. Abu Qatadah. Ka'ab pergi ke rumah Abu Qatadah. Sebagian para ulama mengatakan beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nggak dibukain sama Abu Qatadah. Padahal ini soulmate nih. Ahabbun nas ilayya. Abu Qatadah adalah orang yang paling aku cintai setelah Nabi SAW. Pokoknya sayang banget dengan Abu Qatadah. Sepupunya, teman main bareng gitu loh. Kalau kita main-main gundu, main congklak, main karet dulu. Pokoknya Abu Qatadah ini udah luar biasa deh. Tapi nggak dibukain pintu. Kan diboikot sama Nabi. Ka'ab manjat dari tembok rumah Abu Qatadah. Tasawwar tuh, aku panjat tuh tembok. Langsung loncat. Dan di situ ada Abu Qatadah. Jadi Abu Qatadah dari rumah, tapi nggak dibukain pintu. Abu Qatadah, ya ini Ka'ab nih. Tapi nggak boleh sama Nabi SAW. Oh, luar biasa. Lalu Ka'ab berusaha mengajak ngobrol Abu Qatadah. Udah bingung Ka'ab. Padahal itu harusnya kan nggak boleh. Tapi udah gimana, udah suntuk coba. 3 minggu nggak ada yang ngajak antum ngomong. Dan nggak ada gadget pada saat itu. Kalau sekarang nggak ngomong loh, jempolnya main terus kan. Dulu nggak ada. Bingung sudah. Nggak ada wifi. Iya. Itu luar biasa dong. Jadi ketemu Abu Qatadah, Ka'ab bicara. Sebelum Ka'ab bicara, Ka'ab berikan salam. Assalamualaikum. Falam yarudda alaihi salam. Ka'ab syok. Abu Qatadah nggak menjawab salamnya. Allahu Akbar. Alamat nih kata Ka'ab. Nggak dijawab salamnya. Akhirnya Ka'ab bertanya kepada Abu Qatadah,
Karena dia sudah melihat gelagat sahabatnya ini sama dengan orang-orang yang di luar. Padahal harapannya beda. Oke, kalau orang luar nggak mau ajak ngomong saya, Abu Qatadah pasti mau ngomong sama saya. Abu Qatadah pengecualian. Abu Qatadah sahabat. Di saat orang didiamkan, dia akan cari sahabatnya. Oleh karena itu Ka'ab cari Abu Qatadah. Ternyata Abu Qatadah diam. Jangankan ngobrol, salam aja yang wajib tidak dijawab. Maka Ka'ab bertanya kepada Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, unshiduka billah, ata'lamuni uhibbullaha wa rasulah. Wahai Abu Qatadah, oke, saya mau tanya sama kamu. Tolong bersaksi bahwa kamu tahu benar saya mencintai Allah dan Rasulnya. Tolong dong, gak ada yang mau dukung saya nih sekarang. Paling nggak saya dapat dukungan lah dari sahabat saya. Jadi ternyata Ka'ab ke sana intinya tuh ingin dimantapkan, diyakinkan bahwa dia bukan munafik. Jadi bukan mau curcol sebenarnya nih Ka'ab. Dia ingin dapat dukungan, support dari sahabatnya, bahwa sahabatnya bersaksi, ya lo bukan munafik gitu. Kalau lo bukan munafik men, lo orang mukmin gitu loh. Tolong bersaksi buat saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Fasakata. Diam Abu Qatadah, gak jawab. Fa'udtu. Lalu aku ulangi lagi. Wahai Abu Qatadah, unshiduka billah. Aku meminta engkau bersaksi dengan menyebut nama Allah. Bahwa engkau tahu aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tolong dong dukung. Bahwa aku kemarin melakukan kesalahan itu khilaf. Bukan seperti orang-orang munafik. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Abu Qatadah nggak jawab. Fasakata. Fa'udtu. Lalu aku ulang 3 kali. Tolong bersaksi. Engkau mengatakan aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Abu Qatadah setelah 3 kali dicecer, didesak, dituntut oleh sahabatnya ini? Abu Qatadah mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fafahadat ainai. Begitu mendengar jawaban Abu Qatadah, Abu Qatadah nggak mendukung beliau. Abu Qatadah tidak bersaksi untuk beliau. Abu Qatadah tidak memastikan bahwa beliau cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ka'ab nangis. Kata para ulama, Ka'ab dia nggak mau bicara sama dia. Ka'ab nangis, temannya mencuekin dia. Ka'ab nangis karena sahabat yang paling dekat dengan dia tidak berani bersaksi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Berarti iman saya kan dipertanyakan. Itu yang buat dia nangis. Jangan-jangan gue munafik nih. Separah itukah saya sehingga sahabat saya sendiri nggak mau bersaksi bahwa saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang buat dia nangis. Bukan karena dicuekin seluruhnya. Pada saat lo dicuekin nggak buat dia nangis. Tapi ketika sahabatnya sendiri, orang yang tahu dia, orang yang tahu sholatnya, tahu puasanya, tahu qiyamul lailnya, tahu sholat rawatibnya, tahu puasa Senin Kamisnya, nggak mau bersaksi. Ya Allah, gue parah banget ya. Jangan-jangan saya munafik. Itu yang ditakutkan oleh Ka'ab bin Malik. Jangan-jangan saya munafik. Antum pernah mikir begitu nggak sih pas pulang dari Robanian, saat pulang dari kantor, saat berdiri di dalam busway, saat sedang bawa motor antum, saya mukmin atau munafik ya? Ka'ab ikut seluruh peperangan. Fafadat aina. Saya separah itu kata Ka'ab. Down. Jatuh mental Ka'ab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita dapat pelajaran bagaimana Abu Qatadah bersikap. Abu Qatadah tahu iman Ka'ab, tahu ibadah Ka'ab,
Tahu loyalitas Ka'ab, dia ikut perang terus kok. Ini doang, Miss. Tapi Nabi nggak membolehkan dia untuk bicara dengan sahabatnya. Benar, teman tuh segalanya. Tapi yang lebih segalanya dari teman, yaitu Allah dan Rasulnya. Itu Abu Qatadah. Itu sahabat. Sahabat itu setia kawan. Tapi bukan karena dunia. Itu berat bagi Abu Qatadah. Gimana nggak berat? Kita tahu ayat terakhir dalam surat Al-Fatah. Bagaimana para sahabat. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang orang-orang yang berada di sisi beliau, sahabat. Apa karakter mereka? Tegas dengan orang kafir dan sangat sayang dengan sesama umat Islam. Ini bukan hanya sama umat Islam, ini soulmate-nya dia. Tapi ketika Allah dan Rasulnya meminta dia untuk diam, dia diam. Walaupun gak ada orang di sana. Walaupun Nabi nggak ada, Abu Bakar nggak ada, Umar nggak ada, Utsman nggak ada. Gue nggak boleh tolong temen gue bermaksiat, kan begitu. Padahal secara kalau kita bicara psikologi dunia, bicara ilmu sosial di dunia, ini Ka'ab bin Malik lagi butuh temen ngobrol. Dan dia ajak ngobrol. Tapi masalahnya permintaan sahabatnya ini bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nggak dikasih sama Abu Qatadah. Walaupun sakit di dalam hati beliau. Itu sedih orang. Lalu bagaimana kita dengan sahabat-sahabat kita? Sudahkah kita meladani sahabat Nabi SAW dalam bergaul? Ada kalanya kita mengatakan nggak bisa, ini haram. Nggak, gue nggak ikutan, ini haram. Kita ganti pembicaraan lain atau gua angkat kaki dari sini. Begitu kalau sudah kontennya gibah, kontennya fitnah. Kita harus tegas. Itu yang diajarkan Abu Qatadah. Ka'ab bin Malik ketika ngajak ngobrol beliau nggak mau. Karena ini bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, salah satu faktor yang membuat kita jatuh terus sebagai anak muda kan temen nih, sahabat. Nah, itu nggak boleh. Ingat Ka'ab itu 35 tahun, anak muda tuh. Dan Abu Qatadah sepupunya, sahabatnya. Tapi kalau prinsip, nggak bisa. Nggak bisa, gue nggak ikutan. Lo pergi, lo pergi, gue enggak. Kita harus berani mengatakan tidak. Dan jangan biarkan teman kita melakukan kemaksiatan. Tolong, kan kata Nabi, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolong saudaramu dari melakukan kezaliman atau terzalimi. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang terzalimi saya tahu. Tapi gimana cara menolong orang yang menzalimi? Cegah dia dari kezaliman. Kalau Abu Qatadah merespon ucapan dari Ka'ab, bukan hanya Abu Qatadah yang bermaksiat, Ka'ab pun bermaksiat. Kan nggak boleh ngomong, harus didiamkan. Itu Abu Qatadah. Oleh karena itu jadilah Abu Qatadah, teman-teman sekalian. Jadilah Abu Qatadah di tengah teman-teman kita. Ketika kita bersama sahabat kita. Ketika mereka nunda-nunda sholat, kita sholat sendiri. Walaupun nggak ada yang sholat sama kita. Enggak, gue harus sholat. Di jama aja, nggak bisa di jama. Ini udah asar. Kalau jama, asar sama zuhur. Nggak bisa asar sama maghrib, itu bukan jama, itu selingkuh. Pasangannya maghrib itu isya, bukan asar. Gue nggak bisa sholat asar. Harus tegas. Temen nawarin minum, gue udah nggak minum. Kecuali air putih, boleh. Tapi kalau minum-minum, enggak, gue nggak minum lagi. Tegas. Kalau sudah bicara Allah dan Rasulnya nggak bisa. Itu tantangan kita, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ka'ab bin Malik pun tahu bahwa sahabatnya tidak mau berbicara dengan beliau. Maka beliau kembali keluar dari rumah.
Abu Qatadah, loncat lagi. Kan masuknya loncat tadi. Maka pulangnya loncat lagi. Oh itu haram? Enggak haram. Karena hukum fikih mengatakan kita boleh masuk rumah beberapa pihak walaupun tanpa izin mereka. Karena kita tahu mereka ridho dengan kita. Di antaranya siapa? Sahabat kita. Antum bisa cek dalam surat An-Nur ayat 61. An-Nur 61 ayatnya panjang dan bukan saat ini kita bahas. Jadi masuk kos-kosan teman boleh. Asal teman dekat antum. Bahkan ayat itu kan tentang makan. Jadi antum main ke kos-kosan teman, antum buka tudung sajinya, antum boleh makan. Tapi pastikan dulu dia udah bayar. Jangan-jangan itu masih utang, antum suruh ganti. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman tuh boleh. Makanya Ka'ab tuh loncat dari atas dan pulangnya loncat lagi. Ka'ab sedih. Ka'ab berjalan dengan penuh penderitaan sampai beliau tiba di pasar kota Madinah. Pada saat itu ada sekelompok petani yang datang dari luar kota Madinah. Lalu petani itu bertanya kepada warga pasar yang sedang berkumpul di pasar kota Madinah, bisakah salah seorang dari kalian memberitahukan kami di mana Ka'ab bin Malik? Itu pertanyaannya. Begitu para pedagang, para pembeli yang ada di pasar kota Madinah mendengar pertanyaan itu, semua serempak tanpa bicara menunjuk ke arah Ka'ab bin Malik. Semua itu. Nggak bicara semua. Antum kalau jadi Ka'ab gimana? Udah dalam tuh. Semua satu masjid menunjuk antum so. Nggak ada yang bicara, nggak ada ekspresi. Tolong tunjukkan kepada kami Ka'ab bin Malik. Udah sakit tuh. Memang nggak digebukin sih, tapi Allah sakitnya itu emang di situ tuh, ya Allah. Habis orang nggak dianggap antum. Semua nggak ada mau ngomong. Maka mereka mendekati Ka'ab bin Malik. Mereka mendekati Ka'ab bin Malik. Ternyata mereka menyerahkan sepucuk surat. Surat itu dari seorang raja kafir, Raja Ghassan. Kata Ka'ab, saya bisa baca. Saya bukan ummi. Maka saya langsung buka surat tersebut dan aku baca sendiri. Di sana tertera qad balagona. Telah sampai berita kepada kami. Itu kalimat pembuka dari Raja Ghassan. Telah sampai berita kepada kami bahwa sahabat Anda, siapa sahabat di sini? Nabi Muhammad SAW, bahwa sahabat Anda mendiamkan Anda dan mencueki Anda. Lam yaj'alkallahu fi ardi hawan wa madi'ah. Raja Ghassan melanjutkan, wahai Ka'ab, dan Allah tidak menciptakan engkau untuk didiamkan begitu saja. Engkau punya potensi. Engkau anak muda. Engkau cerdas. Engkau kuat. Engkau pemberani. Engkau selalu mengikuti seluruh peperangan. Engkau tidak boleh diperlakukan seperti itu. Engkau adalah orang besar, nggak boleh didiamkan. Engkau adalah tokoh muda, engkau layak dihormati. Engkau layak untuk dimuliakan. Engkau layak untuk difasilitasi. Berhijrahlah ke negeri kami akan berikan segalanya buat Anda.
Oh, luar biasa. Kalau antum jadi Ka'ab, apa yang antum lakukan? Bayangkan. Diangkat moralnya Ka'ab. Anda itu Anda itu terlalu besar untuk diginikan. Jangan biarkan orang injek-injek Anda. Dia bukan sahabat. Masa Nabi kayak begitu? Nabi itu harusnya merangkul, memberikan kasih sayang. Anda nggak pantas digitukan. Pergilah ke negeri kami, kita akan servis Anda. Kita akan kasih jabatan kepada Anda, harta bagi Anda, fasilitas bagi Anda. Karena memang Anda layak mendapatkannya. Itu surat yang ada di hadapan Ka'ab bin Malik. Hadirin, berat, ujian. Di saat semua mendiamkan, ada angin segar dari negeri seberang. Menawarkan seluruh fasilitas di saat jiwa lagi hancur-hancurnya. Tepat sesaat setelah antum ditunjuk tadi semua sama orang di pasar. Bayangkan, beberapa menit setelah antum digitukan sama seluruh orang Madinah, kenapa antum nggak berangkat ke kita? Kita gelar red carpet buat antum. Nggak pantas antum ditunjuk-tunjuk begini. Apa yang dilakukan Ka'ab, hadirin? Kita akan bahas Rabu pekan depan insyaallah ta'ala. Ya, syukur saja jazakallahu khair. Oke, insyaallah kita bertemu kembali di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.